Shalom, shalom. Boleh semua berdiri dulu dong, semuanya berdiri dong. Boleh kasih tos minimal 3 orang dengan suara yang jelas bilang Yesus mengasihimu ya. Harus jelas suaranya, harus jelas. Yesus mengasihimu. Karena banyak pasti suruh begini kumur-kumur ngomongnya ya. Harus Yesus mengasihimu. Ya silakan duduk, silakan duduk. Yesus mengasihimu. Haleluya. Ya. Apa kabar nih Bapak Ibu semua nih? Luar biasa ya. Luar biasa ya. Pertama-tama terima kasih nih buat kesempatannya. Jadi saya kenalan dulu pertama kali di sini. Saya namanya Fernando Conan. Jadi kalau panggil boleh Ko Conan, Kak Conan, Bro Conan, Coach Conan boleh. Pokoknya jangan panggil Fernandonya ya. Fernando Conan, karena kalau pembicaranya siapa? Fernando, pasti pikirannya apa? Tinggi 187, betul kan? Dia 163 ini ya kan. Kalau Fernando kan harusnya tinggi 187, mata biru, dada berbulu, betul ya. Kalau ini Conan udah paling pas. Saya seorang trainer, banyak membekali di perusahaan-perusahaan, ngomongin karakter. Terutama karakter saya sering ngomongin sih, karena banyak orang-orang itu keterima karena kompetensinya bagus, tapi dikeluarin karena karakternya gak bagus. Dan ada anak Tuhan juga yang begitu. Teman saya supervisor dari perusahaan terkenal, dia bilang begini, aduh bro, gue pusing deh sebagai HRD. Yang dapat SP1, SP2 itu namanya Matius, Thomas, coba. Petrus, itu dapat SP loh. Karakternya gak jadi contoh, makanya saya bilang gak peduli ya. Kita pakai barang branded dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau karakter kita gak bagus, kita gak jadi berkat loh. Makanya karakter kita makin hari harus makin kuat, bukan malah makin kumat. Karakter kita makin hari harus makin better, bukan makin kayak monster. Karakter penting banget. Yang pria-pria, jangan sedih kalau perut gak six pack. Yang penting karakter jadi impact, karakter. Yang wanita-wanita yang belum menikah, ya banyak yang lupa, sibuk kejar kekudusan. Tapi fokus mereka kejar kekurusan. Itu yang penting kurus. Akhirnya dapat cowok yang naksir Anda karena Anda super kurus. Harusnya Anda cari orang yang naksir Anda karena Anda kudus sekali ya. Karakter deh. Karakter aja. Makanya saya sering bilang muka boleh kurang cakep tapi karakter harus cakep lah. Karakternya harus bener. Ya. Nah hari ini saya dikasih tema sama Cime Liana. Temanya membangun manusia roh. Tema besarnya kata itu ya, membangun manusia roh. Ya saya doakan, saya dapat yang saya bagikan tentang be strong in the spirit. Saya training di mana-mana, ini udah semester 2 loh. Udah bulan Juli ya, itu banyak orang lagi pada lemes-lemesnya nih. Perusahaan besar loh, saya trainingin salesnya ngomong, Pak tolong sales kami sudah mulai putus asa. Setengah babak nggak achieve target. Best estimate nggak ke-achieve. Mereka putus asa, tolong semangatin mereka. Bahkan di movement dewasa muda juga sama. Pak semenjak pandemi itu menghantam semangat mereka. Mereka pada lemes. Bukan cuma yang youth yang lemes, yang buyut juga banyak yang lemes nih. Semuanya pada lemes nih begini. Nah, saya lihat semuanya pada lemes. Yang gak lemes cuma orang-orang yang disiplin membangun manusia rohnya. Itu pasti gak lemes. Orang-orang yang disiplin membangun manusia rohnya. Yang kuat secara rohani. Nah, ini ya. Be strong in the spirit. Ya, jadi ayat pembukanya Zakaria 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6, kita baca sama-sama sebagai ayat pembuka. Boleh baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin saudara. Barang siapa percaya Yesus, roh Tuhan dimateraikan di kita nih. Sehingga kita yang terdiri dari tubuh, jiwa, roh kita ini kalau kita bangun manusia, roh kita terkoneksi sama rohnya Tuhan. Sehingga kita kuat, sukacita kita dari dalam keluar. Damai sejahtera kita dari dalam keluar. Semangat kita dari dalam keluar. Kasih perbuatan baik kita dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam ya. Kalau dia baik sama gue juga baik deh. Nah, itu gak butuh Yesus, itu butuh tahu diri sama tahu malu lah. Masa orang udah baik kita jahat sih, itu kelewatan banget ya. Tapi kita punya Yesus makanya kebaikan itu dari dalam keluar. Bukan karena dia layak dikasihi, tetapi karena kita sadar betul kita dikasihi Yesus, maka kita gak bisa kalau gak kasihin orang. Orang Kristen hati kasihnya gak boleh hambar ya. Karena dibilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi biar orang tahu kamu itu murid Yesus. Saking excitednya saya sharing di depan saudara, saya lupa memperkenalkan istri saya. Boleh istri saya. Saya bawa masa gak dikenalin ya ini. Ya namanya Santi ya, boleh Santi. Senang banget saya kalau dia pas bisa nemenin ya. Santi dia profesinya makeup artist ya. Dia senang make upin pengantin, mami-mami ya.
Udah 14 tahun nih. Jadi kalau ada oma-oma nih umur 60 dia sentuh ya. Kayak umur 30 loh. Waduh, bisa muda bener. Yang umur 30 kalau dia udah sentuh kayak umur 3 bulan. Pokoknya kurang 30 deh. Luar biasa nih, luar biasa. Ya. Dia memang spesialisnya bikin orang cantik dari luar. Kalau saya spesialis bikin orang kuat dari dalam. Jadi kalau Anda pengen cantik di luar, kuat di dalam, undangnya satu paket ya. Di make upin, dikotbahin di situ. Wah itu, jadi bagus, jadi pengantinnya kuat bener tuh, betul ya. Ya ini istri saya ini, kita punya anak satu, namanya Maxwell. Dapetnya pas lagi COVID tuh. Pas lagi COVID, lahirlah si Maxwell. Tadinya mau kasih namanya, sebelum Maxwell namanya apa ya, saya mau cocokin sama event kan. Kasih nama David deh, dapat pas COVID gitu ya. Tapi takutnya ntar kepahitan ya pas dia tahu. Jangan deh, keren juga David ya, tapi dapat pas COVID, jangan deh udah. Akhirnya saya doa, dapat impresi dari Tuhan, Maxwell. Bukan karena saya suka John Maxwell ya, tapi karena saya begini, well itu kebaikan. Ya max itu maksimal. Saya pengen nih anak saya ini punya kebaikan yang maksimal banget. Ya, Maxwell ya itu masih harapan. Realitanya udah Maxwell tapi bukan maksimal well tapi maksimal rewel. Ini tapi Maxwell juga sih. Ya. Ini usaha kami orang tua ya secara parenting harus benar-benar mendidik ya anak kami supaya jadi Maxwell ya. Maksimal well-nya. Kita ada sampai sekarang, kalau kita bisa sekuat ini, kita bisa, Anda yang di titik ini masih sukacita, harus ingat ya, ini bukan karena kita kuat nih, bukan karena kita perkasanya karena kita, tapi kan ada roh Tuhan di dalam kita loh. Ya, jangan lupa disadari itu, Anda yang sampai yang lain pada lemes, tapi Anda kuatnya bukan main. Itu karena ada roh Tuhan di dalam kita loh. Ya, kita masih tetap optimis di saat banyak orang udah pesimis. Ngelihat kesempitan dalam semua kesempatan. Kalau optimis kan melihat kesempatan dalam banyak kesempitan. Itu kan. Ketika Anda segitu optimisnya kan Anda tahu bukan saya ini. Kan ada Tuhan. Nah kita akan belajar nanti 3 hal. Nah, sebelum belajar 3 hal itu boleh di next. Sorry saya bawa ini ya, saya lupa ya. Maafkan. Sebentar. Oke. Sebentar. Oh ya ini. Nah balik ke basic ya. Tubuh, jiwa, roh. Kita ini manusia roh yang punya jiwa, pikiran, kehendak, perasaan, tinggal di dalam tubuh. Esensinya di rohnya itu. Makanya dibilang seperti tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati. Jadi tubuh kalau rohnya berpulang kepada Tuhan sekuat apapun kita, ya mati. Ya, makanya penting esensinya bagaimana kita membangun roh kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini, ya tubuh, jiwa, dan roh. Tentu asupannya beda ya. Asupan tubuh, asupan spirit itu beda. Makanya kalau orang spiritnya lemah, cek asupan dia kemana, pasti ke tubuh doang. Kita makan bakmi karet, pakai topping casiu madu, ya siobak, cukyok. Itu tubuh kita sangat menikmati, tapi roh kita nggak kesentuh. Kita makan bakmi segitu, wah kan ada yang toppingnya, wah karismatik banget kan, wah benar-benar nyala-nyala gitu ya. Habis kita makan kita bersaksi tentang bakmi itu gitu ya. Ya ada yang begitu kan ya bersaksi tentang bakmi itu. Ya, tapi ya diseneng aja secara daging lah. Kalau fokus ke tubuh makan doang gitu ya. Mengentertain tubuh doang gitu ya. Ya tubuh montok. Tapi jiwa mentok. Rohnya bisa rontok loh. Peperangannya kan rohani kan ya. Spiritual warfare itu dia nyata tapi gak kelihatan. Nah itu susah tuh. Spiritual warfare itu dia nyata, eksis. Cuman gak kelihatan. Nah ini yang PR nih, yang kita harus benar-benar siap sedia. Dan iblis itu tidak pasif. Kalau Anda lihat iblis itu gak pasif. Dan ketika orang manusia rohnya dia bangun, bukan berarti jadi kebal godaan. Dia semakin akan terus coba digoda. Yesus aja digoda kok. Dibilang iblis undur daripada Yesus dan dia menunggu waktu yang tepat, aktif dia, nungguin aktif. Untuk nyerang lagi saudara. Counter attack, ya, membangun manusia roh, disiplin rohani. Nah tentu untuk spirit, asupannya beda. Kita akan belajar nih asupan spirit supaya roh kita kuat. Jangan sampai kita orang Kristen, tetapi rohnya lemah gitu, karena nggak pernah melakukan 3 disiplin rohani yang akan saya mau bahas nanti. Ya, jiwa itu akan menentukan nih, jiwa kita asupannya hal-hal yang duniawi saja, atau secara spirit. Nah kita masuk dulu ke sini. Galatia 5. Ayat 16 sampai 17. Be strong in the spirit ya. If you strong in the spirit, you are strong. If you strong in the spirit, you are really, really strong. Kekuatan. Kuat secara roh. Ini Galatia 5 ayat 16 ayat 17. Kita gak bisa dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh artinya kita peka.
Dan memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk mengoleksi kita, untuk memberi masukan, menuntun kita. Cuman kalau orang nggak membangun manusia roh, kepekaannya nggak ada. Gimana bisa dipimpin, kepeka aja enggak. Ya kan? Nah, ini membangun manusia roh, bicara be strong in the spirit. Saya bacakan buat saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ini clear saudara. Keinginan roh sama daging berlawanan, sangat kontras. Jadi puji Tuhan bisa dibedakan berarti. Membenci itu jelas keinginan daging. Mengampuni itu jelas keinginan roh. Sangat berlawanan. Nyimpen dendam, ya, itu keinginan daging. Serakah, keinginan daging. Tapi punya hati berbagi, ya, melepaskan pengampunan, itu keinginan roh. Ya, berbuat jahat ya daging, berbuat baik itu roh. Dia berlawanan. Keinginan roh dan keinginan daging. Dua hal ini sangat bertentangan. Makanya kalau kita lihat, ya, ini Roma 8 ayat 6 ya. Karena keinginan daging adalah maut. Daging itu menghasilkan maut, yang di Roma 8:13 juga sama. Jika kamu hidup menuruti daging, kamu akan mati. Persis yang Allah Bapa ngomong ke Adam dan Hawa. Jangan jamah buah ini, jangan makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Dan dia makan, gak mati loh. Cuman secara koneksi, ya terputus sama Tuhan saudara. Karena keinginan daging adalah maut. Anda hidup tapi sesungguhnya secara rohani Anda mati. Udah gak bisa mengampuni lagi kok. Udah gak cinta firman lagi kok. Buah rohnya udah gak ada kok. Mati kali nih Kristen nih. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini damai yang dilahirkan oleh roh. Bukan damai, yes bos gak masuk, damai hari. Bukan damai yang begitu ya. Yes mertua gak datang, wah damai hari. Bukan damai yang dari luar, tapi damai yang dari dalam. Keinginan roh. Ya, nah kita lihat di sini, ada dua tipe Kristen nih. Ceritanya ada dua orang Kristen. Sebenarnya kalau kita lihat ya, apa sih bedanya suami Kristen sama suami non-Kristen? Bedanya apa sih? Apa sih bedanya mertua Kristen sama mertua non-Kristen? Apa sih bedanya? Leader Kristen di tempat kerja sama leader non-Kristen di tempat kerja. Bedanya apa sih? Kebanyakan mah sama aja. Sama aja. Sama-sama suka gosip. Sama-sama gampang kesinggung. Saya sering bilang hidup gak capek. Yang capek hidup plus kesinggung. Wah capek tuh. Capek bener. Kerja gak letih. Yang letih kerja plus kecewa. Ya letih banget kerja aja. Sama aja, yang membedakan adalah orang non-Kristen, suami non-Kristen, sama suami Kristen yang membangun manusia rohnya. Itu pasti beda banget, itu udah pasti beda deh. Staff di perusahaan yang non-Kristen, sama staff di perusahaan yang Kristen yang membangun manusia rohnya. Pasti beda. Kerja itu on fire aja bawaannya, dia tahu kok ini buat Tuhan kok. Bukan hanya kerja keras, bukan hanya kerja cerdas, bukan hanya kerja ikhlas. Tapi kerja tuntas dan kerja puas. Kenapa dia tahu Tuhan disenangkan? Puas dia kerja tuh. Inisiatifnya terasa, bangun manusia roh. Bangun manusia roh. Cuman kebanyakan gak gitu kan. Orang Kristen kebanyakan sama-sama aja. Tentu saya gak bicara Kristen-Kristen yang di ibadah dua ini. Tapi Kristen-Kristen yang di Zimbabwe sana ya, yang di Kenya, tuh banyak yang gitu sama aja loh. Ya kalau di ruangan ini harusnya sih kayaknya manusia rohnya mantap semua nih ya. Sorry nih dari wajahnya sih nggak haus dan lapar, tapi kehausan dan kelaparan sepertinya. Ya bagus ya. Nah ini kita lihat ada dua orang Kristen. Nah ini jadi sama-sama Kristen nih udah. Cuman yang satu Kristen yang hidup menurut daging, yang satu Kristen yang hidup menurut roh. Nah ini baru beda. Cuman sama-sama Kristen. Dari buahnya pasti kelihatan. Ciri-ciri buah apa sih? Harus kelihatan. Ya ciri-ciri buah kelihatan. Makanya Yesus bilang kan, orang dilihat dari buah itu harus terlihat. Makanya dia bilang, biarlah orang melihat perbuatan baikmu, karakter baikmu supaya lewat situ nama Tuhan dipermuliakan. Emang harus kelihatan buahmu. Gak bisa bilang aku sebenarnya baik gitu. Ya bukan sebenarnya, baik atau enggak sih? Ya buah mah harus kelihatan. Mantu yang baik ya harus kelihatan buahnya. Anda baik gitu loh. Mertua yang baik ya harus kelihatan. Ya, harus kelihatan buah di mana-mana pohon buah ya harus nampak. Biar orang bisa petik. Ya, yang kedua buah itu bukan hanya kelihatan, yang nikmatin orang lain bukan si pohon, ya kan orang lain yang metik. Ya. Nah, hidup menurut roh. Kita lihat.
Roma 8 ayat 5, boleh baca sama-sama yuk, temenin saya. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Emang yang dipikirin beda ketika menghadapi sebuah situasi. Situasi yang gak gampang lah, kita sebut OCD, Obstacle, Challenges, Difficulties. Pas ketemu dalam bentuk orang, misalnya bos nyebelin, customer nyebelin, atau situasi susah, yang dipikirannya beda. Orang yang dipimpin oleh roh sama orang yang hidup menurut daging, yang dipikirkannya beda. Anda tahu kan pikiran itu berubah wujud jadi apa? Jadi keyakinan. Dia pikirin sesuatu, dia akan meyakini sesuatu itu. Dan orang bergerak berdasarkan apa yang dia yakini. Nah orang yang hidup menurut roh, dia punya keyakinan yang berbeda, makanya dia tetap mengasihi. Orang yang hidup menurut daging, dia punya pikiran yang beda, dia punya keyakinan yang beda, makanya dia memutuskan tetap membenci. Pikiran itu akan jadi keyakinan. Awalnya orang pikir dia bodoh. Mungkin banyak yang ngomong, lu bodoh, lu bodoh, lu bodoh. Akhirnya dia pikir dia bodoh, dia pikir dia bodoh, dia pikirin terus dia bodoh. Akhirnya berubah wujud jadi dia yakin dia bodoh. Dia yakin dia bodoh. Sampai bodohnya meyakinkan loh. Iya meyakinkan, gue bodoh, gue bego. Bener, gue bodoh banget, bodoh. Sampai orang, iya, oke, lu bodoh. Ya kan, sampai segitu ya. Meyakinkan sekali, gue bodoh, gak bisa, gue bilang gue bodoh, gue PA kok. Gitu kan. Ya, segitu yakinnya. Gak akan ada keyakinan yang baru kalau pikirannya kagak diperbarui. Mau ada keyakinan baru yang gimana kalau pikirannya gak diperbarui. Maka nanti poin pertama udah pasti udah firman Tuhan. Yang memperbaharui pikiran ini kan yang memerdekakan kan firman Tuhan. Saya punya 700 buku sekuler saudara. Cuman itu buku sekuler yang memotivasi. Firman Tuhan memerdekakan. Dasarnya harus kuat di firman Tuhan. Firman Tuhan. Nih dua nih. Yang dipikirkan beda. Dari pikiran jadi keyakinan, keyakinan jadi perilaku, perbuatan, keputusan. Makanya kita lihat kalau di next lagi kita lihat. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya kita udah apal ayat ini ya. Apal boleh tapi jangan dilakuin ayat yang ini ya. Tapi apal aja boleh ya. Biar kita alarm ya, alarm. Perbuatan ini bukan gitu loh. Inilah perbuatan daging, bukan. Perbuatan daging telah nyata. It's real, it's so real saudara. Perbuatan daging ini nyata banget saudara. Percabulan, kecemaran, ya dengan dosis masing-masing lah. Cuman arahnya udah perbuatan daging itu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dibutuhkan hikmat Tuhan nih, dan sebagainya ini harus peka juga. Ini listnya, nyata nih. Nah kalau kita nggak bangun roh kita, yang kita pikirkan menurut daging ke sini arahnya. Dan kalau yang perbuatan keinginan roh, ya buah-buah roh deh. Kalau orang-orang dipimpin oleh roh Allah, dia membangun manusia roh, dia strong in the spirit, hasilnya kasih. Ada dia terasa ada kasihnya. Ini mah suami yang penuh kasih, ini istri yang penuh kasih. Ini mantu yang punya kasih begini nih. Ini majikan yang punya kasih terasa banget. Kasih, ada sukacita, ada kesabaran. Berasa deket dia sabar, bukan barbar, sabaran, kelemah lembutan ya. Lemah lembut bukan lemah gemulai ya, bukan ya. Lemah lembut juga bisa tegas juga ya, lemah lembut. Dia mengampuni, dia punya pengendalian diri. Buah-buah roh saudara. Jadi mengasihi bukan karena mungkin kita kepribadian plekmatis yang emang gak suka dendam. Bukan, karena kita tahu mengasihi ini firman Tuhan. Ini bukan tentang kepribadian, ini tentang keinginan roh. Anda kasih ruang betul sama Roh Kudus. Ya, dalam gini, kalau Roh Kudus mentransformasi kita, jangan nanggung-nanggung saudara. Jangan cuma kita jadi dari nggak melayani jadi melayani di gereja. Tadi nggak nge-share jadi nge-share. Tadi nggak komsel jadi ngomsel. Bukan cuma perubahan aktivitas ya. Keseluruhan saudara. Secara personal berubah. Secara personal, secara relasional, sama secara profesional, itu berubah dong. Di tempat kerja Anda juga harus jadi excellent bukan main. Anda lagi bangun manusia roh, harus terpancar juga dong. Itu bos Anda harusnya bos yang paling beruntung. Kenapa? Karena ada orang yang karakternya kayak Yesus kerja di tempat dia.
Sama relasional yang Anda tadi benci sebelah mani orang. Tapi karena Anda izinkan Roh Kudus memimpin Anda buat secara roh, Anda tahu kasih ini bukan kasih Anda. Ini kasih Tuhan yang Anda rasakan, Anda lagi alirkan nih ke orang ini. Ini bukan masalah dia layak atau enggak dikasihi. Ini tentang Anda sadar ada kasih yang begitu panjang, dalam, tinggi, lebar. Mengasihi saudara, Anda masih rasakan sampai sekarang. Nggak tahu masih merasakan kan ya kasih Tuhan ya. Yang begitu panjang, dalam, tinggi, lebar, nggak masuk akal, melampaui segala akal. Kalau masih merasakan, Anda bisa bagikan tuh. Anda karena masih rasa kan, kecuali ada yang saya sih nggak rasa ya. Kalau Anda masih rasa, itu dengan kasih itu kita mengasihi orang, saudara. Amin, saudara. Jadi hidup menurut roh, hidup menurut daging. Nah, saya lanjut. Berarti kita lihat di sini ada 3 hal. Ya, jadi jadilah orang Kristen yang hidup menurut roh dengan cara membangun manusia roh. Sehingga kita dipimpin oleh roh. Outputnya adalah kita strong in the spirit. Mempersiapkan diri untuk spiritual warfare. Ya, peperangan rohani. Nah, Roma 8 ayat 8 pun ngomong begini. Mereka yang hidup dalam daging itu gak mungkin nyenengin Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya please God. Orang yang hidup menurut daging gak mungkin berkenan kepada Allah. Gak mungkin. Kan kita pengen menyenangkan Tuhan, berarti kita harus hidup menurut roh. Ya. Paulus memakai perbuatan daging sama buah roh. Kontras ya, bukan perbuatan roh sama perbuatan daging. Perbuatan daging sama buah roh. Anda paham ya? Perbuatan itu sifatnya refleks, saudara. Refleks. Respon daging. Tapi kalau buah, Anda tahu itu dari benih tuh. Anda pengen punya kasih, Anda akan diperjumpakan dengan sama situasi yang Anda sebenarnya buset nih orang begini, tapi oh iya kan, ini nih benih kasih ini nih yang perlu tumbuh nih. Perlu proses nih, perlu proses. Balik lagi, bukan dengan keperkasaan kita, kuat gagahnya kita, tapi karena roh Allah. Roh Allah. 3 hal aja yang saya mau bagiin, lalu kita udahi. 3 hal penting untuk membangun manusia roh. Kuat dari dalam, inside out. Kasihnya inside out. Semangatnya, on fire-nya inside out. Keberhargaan dirinya inside out. Damai sejahtera inside out. Aduh, yang inside out gak bisa dicuri, saudara. Yang gampang dicuri kalau outside in. Easy coming, easy going, tapi gampang. Gampang cari. Ya dipuji orang, wah gue semangat karena dipuji. Kalau yang gak dipuji, lemes dia. Inside out. Nah yang pertama, Bapak Ibu masih semangat? Masih ya, amin ya. Yang pertama, poin yang pertama, disiplin rohani yang pertama adalah basic balik cinta firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau enggak Anda rubuh atau kambuh. Tapi kita mau tumbuh, saudara, tumbuh. Ya. Baca Alkitab, jangan Anda baca Alkitab terpaksa. Karena semua yang terpaksa tersiksa. Anda harus baca karena sebuah kesadaran. Karena Anda pengen kenal Tuhan lebih lagi. Makanya Anda baca Alkitab. Baca Alkitab. Jangan harus dibikin program dulu gitu. GBA lah, gerakan baca Alkitab, gemar baca Alkitab. Sampai dibagi grup ada PIC-nya, PIC ngingetin, saking terus ingetin terus, PIC sama jemaat selek loh, ada yang begitu. Yang orang selamat malam dulu kayak dari pagi sampai ini nodong suruh kelarin loh ya sampai selek itu PIC sama jemaat ya. Nah ini bukan programnya bagus, cuman kalau nggak ada programnya masa kita nggak baca sih? Masa gara-gara ada program jadi bacanya sepasal, 2 pasal, 3 pasal? Akhirnya apa? Ngasal ya kan, semua ditargetin doang. Tapi kan itu memang ada kerinduan aja baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Ketika Anda baca firman Tuhan, makanya penting doa sebelum baca itu juga penting ya. Jadi ketika baca itu kita harus merasa betul-betul itu kebenaran, saudara. Dan itu akan memerdekakan Anda setiap ayat itu. Ketika Anda baca di Roma 8 ayat 37, tidak ada yang memisahkan engkau dari kasih Kristus. Pas baca itu nggak tahu apa yang Anda rasa. Gak ada yang bisa misahin, gak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi Anda sampai kapanpun dikasihi, saudara.
Gak tahu apa yang dirasa pas baca itu. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan? Gak tahu pas baca itu apa yang dirasa ya. Jangan sampai biasa aja ya. Kalau biasa aja, akhirnya Anda berasa, aduh bisa gak ya kalah nih, aduh gak bisa. Itu kan. Ketika Anda baca Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang kasih aku kekuatan. Gak tahu pas baca itu apa yang dirasa ya. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus. Ya. Ayat-ayat firman Tuhan saudara, itu powerful. Itu ayat firman Tuhan itu powerful, insightful, beautiful, helpful, semua yang full-full ya. Ya, bagus saudara. Cuman masalahnya kita percaya gak? Percaya kok coach. Percayanya berapa persen? Skornya 1-10 percaya berapa? Skor 4? Skor 6 sampai skor 10? Kalau percayanya skor 10, hadapin hidupnya udah pasti beda. Saya percaya itu firman skor 10 kok. Saya percaya bahwa pencobaan yang saya alami pencobaan biasa, gak melebihi kekuatan saya. Tuhan setia, Dia kasih jalan keluar sehingga aku bisa menanggungnya. Kalau kita percaya tuh ayat dengan skor yang benar-benar 10, benar-benar percaya. Beda saudara pas ada masalah hidup, betul ya. Cuma banyak orang percayanya nanggung. Makanya Yesus bilang, hai engkau yang kurang percaya. Bukan hai engkau yang tidak percaya sama sekali. Enggak, hai engkau yang kurang percaya. Percaya sih, cuma nanggung gitu. Kalau bimbang kan gak dapat apa-apa. Kekuatan gak dapat, apa gak dapat. Firman Tuhan saudara. Yang tadi baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya bukan orang yang terlahir, saya kalau di rundown sampai 11.30. Kalau batas bocor berapa menit sih? 5 menit boleh? 10 nggak boleh ya? Oh boleh ya, saya takut. Kan saya ngikutin aturan ya. Ada yang saklek, ada yang boleh deh dikit gitu ya. Izin termolor dikit ya Pak ya, boleh ya? Oke. Ya, baru 1 poin soalnya. Ya, nih, yang pertama mencintai firman Tuhan. Saya bukan orang yang, ini ayatnya dulu deh. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Dalam konteks apa? Pertumbuhan rohani, daging gak berguna. Dalam konteks membangun manusia roh, daging gak berguna. Jadi bukan berarti pas baca ayat ini, berarti saya gak usah makan. Bukan begitu. Pas baca tuh jangan nyinyir gitu loh. Pas baca, kan ada orang kan baca firman Tuhan langsung nyinyir kan. Ya kan? Jangan khawatir hari esok, oh berarti udah gak usah mikirin besok. Bukan gak usah mikir sama khawatir kan 2 hal yang berbeda ya. Yang gak boleh khawatirin hari esok, ya gak boleh itu kan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ini adalah roh dan hidup. Ya, jadi firman Tuhan, saya baru benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan umur 27. Ya, nggak tahu ya, mungkin udah telat kali ya, umur 27. Tapi saya Kristen dari lahir saya Kristen. Ya, Kristen turunan. Tahu Kristen turunan? Kristen yang makin hari makin naik turun, ya kan turunan aja. Nah umur 27 jadi Kristen lahir baru tuh beda umur 27. Saya ke Komsel saya ke gereja bukan karena Kristen, karena Kristus, beda. Kita melayani bukan karena Kristen, karena Kristus, beda. Motivasinya udah beda. Ya. Saya dulu kuliah di GB Berlin ya, di Berlin, bergereja di GB Berlin. Di Berlin, Jerman. Bukan karena orang kaya, panjang ceritanya. Bukan karena orang kaya, cuman bapak saya pengen anaknya pada ke Jerman, cuman selama dia hidup gak kesampaian. Akhirnya dia umur 43, saya 1 SMA, bapak saya mati. Ya, tabrakan di tol Jagorawi, meninggal di tempat, ya, tubrukan. Dia meninggal, akhirnya ada PayPal tuh ya, tau PayPal ya, duit meninggal, memberangkatkan deh cici saya ke Jerman. Jadi itu tiket ada darahnya Bapak Ibu ya. Jadi saya ke Jerman di situ, nah di Jerman saya baru di situ tahu ya namanya Komsel. Oh ikut ke GB Berlin ada Komsel. Awalnya nggak tahu. Ya, tapi masih sama lah ya. Ke gereja saya tuh duduk rada belakang. Ngantuk saudara saya kalau di gereja. Entah kenapa dengar firman tuh ngantuk. Dan kalau di sini kan nggak gitu kelihatan. Kalau di gereja di Jerman kan gereja di luar negeri lah. Biasa jemaat nggak gitu banyak ya. 30 gitu ya. Belakang saya tumbang aja gitu, ngantuk saudara. Ya ngantuk entah kenapa ya. Ngantuk banget. Ditambah di sana kan nggak bisa di sini. Panggil pendeta dari mana kan. Itu jemaatnya mahasiswa semua saudara. Mahasiswa semua. Mahasiswa kan tahu kan ukurannya kan persembahannya pasti udah ketakar saudara. Ya. Itu persembahan €1 loh. Itu udah diakalin sama gereja 2 kantong. Dibagi 2 loh 50 sen. Wah di total hitung sama aja nih. Cuman lebih receh ya kan. €1 juga ya di total sama ya kan. Iya udah mahasiswa ya. Begitu modelnya. Dulu ditaruh gembala, sebelum purna tugas 2 tahun itu pasti udah pada tumbang deh, gak balik lagi. Karena di sana susah ya, hidup semua sendiri. Akhirnya
1,5 tahun gak ada gembala, lalu Pak Budi Sastra, gembala rayon kami dulu, saya dari GBI, bilang saya dapat yang jadi gembala orang lokal di sini. Ada nama Ibu Y lah gitu ya. Si Ibu Y ini dia bukan jadi ya kalau kita ngomongin talenta, bukan talentanya berkhotbah. Jadi bukan talentanya berkhotbah, cuman ya dia yang ditunjuk jadi gembala. Dan gak ada yang bisa khotbah yang lain, gak ada yang mau khotbah, ya dia aja yang khotbah. Ya. Ini saya bukannya ngomong ras ya, cuman ya memang dia dari Chinese Medan, jadi ngomongnya rada pelo, saya inget banget saudara. Dia kalau khotbah begini, saudara, Petrus saudara. Petrus itu baik saudara, tapi yang kali Yesus saudara. Ini orang semangatnya saya ngantuk di belakang, apalagi cadel gitu saya ngantuk banget di belakangnya. Wah saya ngantuk. Dulu saya sampai dibecandain sama teman-teman GB Berlin ya. Nih GB Berlin ada lalat sesek, tau kan lalat sesek, lalat yang gigitin orang itu tidur. Si Conan digigitin lalat sesek katanya, saya ngantuk di belakang. Nah terus tibalah retret, ada retret tuh dulu, ya pembicaranya Theo Jansen. Ya, dia bagus sekali dia jadi waktu itu kami 40 anak muda lah, on fire banget lah. Wah di retret itu on fire sekali. On fire, wah benar-benar luar biasa cinta di retret itu. Ya, lalu balik lagi kan, balik lagi. Minggu depannya kan gereja lagi, Ibu Yeni gitu kan yang Ibu Ye yang khotbah. Lalu keceplosan namanya Pak. Ini ya nanti nggak enak sama ibu ya. Itu diedit dikit ya. Saya lu udah pakai Ye kan. Nah ya apa si ibu yang khotbah, tapi luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Luar biasa saudara. Tetap ngantuk loh saya, aneh banget ya. Saya kira gara-gara udah on fire di retret, saya kira saya seger dengan sendirinya loh saya kira. Wah gila, melek sendiri. Enggak, tetap ngantuk. Cuman konannya beda, duduk rada depan. Enggak telat, responin. Amin, yes. Itu yang beda tuh. Jangan pikir semuanya terjadi automatically. Without disiplin rohani saudara. Pemalas rohani gitu, after praying do nothing. Konannya berubah. Kantuk muncul gak? Lawan, saya lawan Tuhan, jangan sampai tidur Tuhan. Saya mau dengar Tuhan poinnya sampai beres. Ada orang ngantuk, ya lawannya apa? Buka WA, cek GrabFood, loh gitu kan. Ngantuknya hilang, tapi Anda gak dimerdekakan saudara. Ya kan gimana? Anda harus berjuang saudara, jangan dibablasin. Ya. Cari Tuhan, makanya ketika Anda mulai lemes, Anda mulai ngantuk, bukan lakukan pelarian, lakukan pencarian saudara. Cari Tuhan mau semangat nih. Udah pas di rumah jadi beda deh, mau baca Alkitab dah. Dan sama saudara kita awal-awal dari yang gak baca, lalu baca kan on fire di awal, tapi kan gak dengan sendirinya tuh kayak, buka sendiri, enggak Anda harus buka itu, doa, buka. Biasa kita baca suka mau urut gitu ya. Baca Kejadian masih semangat kan, masih terjaga. Baca Keluaran masih lumayan dah. Ya, tokohnya masih banyak tuh. Nah, pas baca Bilangan, nah iya kan. Anda udah mulai pusing tuh biasa itu. Aduh, pusing nih. Tapi Anda harus semangat saudara. Kokodivo, komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Kalau enggak buahnya enggak kerasa. Anda kalau ngelakuin sesuatu enggak kokodivo ya, enggak komitmen, konsisten, disiplin, fokus ya. Anda sih bilang percuma kayaknya. Loh, baru sebentar kok udahan sih. Ya. Itu pas sampai imamat saudara, saya sampai bilang Tuhan, ini saya berdosa waktu saya bilang Tuhan sorry nih kitabnya namanya salah, bukan imamat, imumet nih. Saya pas baca mumet saudara, aduh mumet banget ya. Waduh, saya baca tawarik, waduh itu kan keturunan semua kan. Saya bilang Tuhan, ini tawarik, tawar bener ini kan. Untung ada Yabes tuh, di yang pasal 4 ada Yabes tuh doa itu. Wah, ya dulu begitu berjuang saudara. Berjuang, minta sama Tuhan ya, minta hikmat. Tapi Anda juga harus disiplin bangun. Gak ada lah anak, misalnya si Maxwell umur 2,5 tahun, gak mungkin dia kita kasih sarapan, makanan, tiba-tiba dia bilang, Mih, penutup mulutnya buah roh aja. Gak mungkin ya kan. Kalau begitu kita jitak, kita takutnya Farisi takutnya ya kan. Proses saudara. Proses Anda harus baca saudara. Minta Tuhan ya rasa cinta sama firman. Cuman Anda harus memimpin diri Anda untuk buka Alkitab. Baca Alkitab. Jadi yang pertama asupan roh itu ya firman Tuhan. Amin saudara. Bukan firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Rasa cintanya akan Tuhan kasih kok. Tapi Anda harus membangun habitnya. Sama Anda minta sukacita, Tuhan kasih aku sukacita. Cuman tersenyum kan harus Anda gerakan itu bibir kan. Untuk Anda senyum pas ngeliat mertua, senyum pas ketemu orang tua. Ketika melayani customer, saya kalau benar-benar tetap itu kan ada part kita gitu loh. Jadi yang pertama, manusia roh kita terbangun kalau ada disiplin cinta firman Tuhan. Amin saudara. Oh ya supaya tandanya udah mau kelar, boleh pemain keyboard
Boleh maju? Main keyboard? Lagi makan somai? Oh ada ya, boleh temenin saya main keyboard. Boleh maju ke depan main keyboard? Ya ayo main keyboard yuk. Ya, boleh sambil mainin ya, boleh ya. Biar jemaat, oh akhirnya udah mau kelar ya karena udah ada pemain keyboard. Udah kelar kok ya, boleh pemain keyboardnya ya dipanggil ya. Boleh di next deh, yuk next dulu. Yang kedua poinnya adalah pertama loving God's word, cinta firman Tuhan. Yang kedua worship God, ya, menyembah Tuhan. Hidup ini adalah penyembahan, tapi menyembah Tuhannya bukan sekedar pas lagi korporat ya. Disiplin rohani itu bicara personal. Tentu, makanya saya bilang iblis mah gak takut program. Setelah programnya ngapain? Kan banyak orang setelah program benar-benar kurang kok. Ya, karena dia gak jaga disiplin rohani. Ya, boleh Pak ya main lagu-lagu sedih gitu, boleh. Ya. Maksudnya yang tanda-tanda mau kelar gitu ya. Worshiping God, ya worship God. Nah, kita harus sadar hidup ini penyembahan saudara. Hidup kita ini sebuah persembahan kepada Tuhan. Jadi liturgi itu bukan 2 jam di gereja. Liturgi itu dari bangun tidur saudara. Anda bangun tidur liturgi menyembah udah dimulai dong. Makanya Anda berdoa kan. Dan doa jangan dibatasi sekedar 5 waktu ya. Doa sarapan, doa bangun tidur, doa sarapan, doa makan siang, doa malam, doa tidur. 5 waktu. Anda harus siap sewaktu-waktu saudara. Lagi nyetir, wah Anda kayak aduh kok ini ketemu klien gimana. Doa saudara, doa. Wah klien telat, doa saudara, doa, penyembahan, doa. Tapi yang lebih dari itu, bukan sekedar liturgi kegiatan rohani yang kita sudah kenal, doa, pujian, penyembahan. Tapi juga apa yang kita kerjakan ini sebuah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Kita baik sama orang tua kita yang mungkin gagal jadi teladan, itu pun buat saya penyembahan kepada Tuhan. Ya. Itu privilege. Kita, orang tua kita kok gak jadi teladan. Itu privilege. Apa privilege? Karena kita bisa jadi berkat memotivasi orang-orang, memberkati orang-orang yang mungkin orang tuanya juga gak jadi teladan. Tapi karena kita orang tua kita gak jadi teladan, tapi kita tetap mengasihi mereka, kita menang, kita bisa jadi berkat buat mereka tuh powerful sekali saudara. Privilege. Ya gua singanya Daniel, privilege. Dapur apinya Sadrak Mesak Abednego, privilege. Semua tindakan mereka itu bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ya, nah. Sorry. Makanya buat saya ini ayat juga buat penyembahan juga nih. Melakukan seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Segenap hati. Hati itu 3 ya, ketulusan, kesungguhan, kepedulian. Kalau Anda udah gak segenap hati, udah setengah hati, berarti setengah sungguh-sungguh, setengah tulus, setengah peduli ngelakuinnya saudara. Segenap hati, apapun. Bukan buat manusia, buat Tuhan. Makanya ke klien model apapun saudara, kalau 323 itu beneran harga mati buat saya. Tetap melayani dengan segenap hati. Walaupun yang kita layani seringkali tidak punya hati. Ya kan? Tapi tetap jangan jadi sesuka hati melayaninya. Apalagi setengah hati, apalagi gak pakai hati. Segenap hati seperti untuk Tuhan. Seolah-olah ini untuk Tuhan loh. Ya. Penyembahan. Oke, saya harus selesaikan ya. Di next, yang ketiga adalah membangun fellowship yang benar, right fellowship. Anda pernah kan ngobrol sama seseorang, mungkin ngobrolnya cuma 30 menit, mungkin cuma 1 jam, one on one begini ngobrol. Tapi setelah ngobrol Anda tuh kayak kayak ada something yang kayak nyala lagi rohnya gitu. Ya. Saya masih kejar ini. Saya dulu salah satu guru saya, ya mentor saya ya Pak Jakub Ezra. 2019 saya kerja sama beliau. Buat saya itu privilege tuh. Jadi kalau perjalanan lagi Jakarta ke Bandung, mungkin konsultan lagi main game gitu ya. Kalau saya udah siapin, jadi mungkin Pak Yakub gak tahu ya, karena beliau di depan kan, saya di tengah gitu. Saya udah siapin di sini namanya Jakub Question. Wah. Dia udah siapin nih, pas lumayan nih pas beliau lagi gak cek HP apa saya, Pak mau nanya ini apa. Yo saya fellowship lah ya, pengen dapat insight ya. Ada misalnya Anda kenal Pramono Limanto, dia kan udah pindah ke Solo ya. Itu pas di Instagram lagi di Jakarta kayaknya. Kok Pram lagi di Jakarta? Iya, tak samperin deh. Di mana? BSD, siap ya kan.
Buat saya ngobrol 1 jam, 2 jam gitu, apalagi dia orang yang tepat gitu ya, bisa. Buat saya itu sebuah fellowship yang benar, yang bagus, yang bisa membakar kita. Ini pun kita sudah di titik dalam artian ya kita juga pengajar, ya kejar juga. Karena waktu saya dulu baru yang umur 27 bertobat itu ya, itu yang saya kejar salah satunya adalah right fellowship. Saya nginep di tempatnya kakak rohani namanya Ko Anton, saya kok nginep tempat lu ya, boleh gak semalam aja? Kan kalau sana kan kita suka, kadang kan pada tinggal di sini kan, nginep udah aja. Tanya, ngobrol, waktu itu Pak Budi Sasar lagi datang, kalau dari Indo datang ke Jerman paling seminggu doang. Seminggu 5 hari ada jadwal, ada kosong, saya pasti tanya tuh, Pak Budi boleh saya samperin gak gitu ya. Kan kalau di Jerman kan apartemennya kecil-kecil ya, jadi cuma paling sofa satu, dia istrinya duduk, saya di bawah aja. Ya bersimpuh gitu ya. Tuh kalau rambut saya panjang, saya sekak kali kakinya itu ya. Saya udah kayak Maria, benar-benar mendengarkan saudara. Bukan sekedar kongko, bercanda, mendengarkan. Oh Pak Budi apa lagi? Oh, saya kasih follow up question untuk benar-benar sikapnya saudara. Ya, karena kan saking mau asik-asiknya kita kemas, udah cuma asik-asik doang akhirnya. Minim kualitas gitu. Ini saya kejar kan, dia belum tuh ada waktu lagi datang, wah saya dengerin aja. Fellowship, right fellowship ya. Makanya di Mazmur, saya selesai ya. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dibilang, berbahagialah kita kalau kita nggak berdiri, jalan, duduk menurut nasihat orang fasik kan. Tapi yang kita kumpulan ini sama orang-orang yang cinta firman Tuhan. Cinta Taurat Tuhan. Sehingga kita seperti pohon yang ditanam di aliran air. Terus menghasilkan buah. Amin saudara. Doa saya ke saudara, firman yang dibagikan ini benar-benar Anda bisa jadi rema, lakukan disiplin rohani sehingga Anda jadi orang Kristen yang benar-benar kuat walaupun keadaan gawat. Keadaan gak akan tambah mudah, kita yang harus tambah kuat. Nah mulai dari rohnya harus kuat, amin saudara. WL Singer boleh maju ke depan. Ya WL Singer ya. Saya selesai nih. Tadi saya mau nyanyi satu lagu tapi karena sudah offside ya. Itunya offside sekarang, nggak tahu masih boleh atau harus, oh aman ya, oke ya, ya boleh, makasih ya. Ditanya sama Cime kan, Kamelana bilang mau lagunya apa gitu ya. Saya tadi mau dapet itu kayak, sukanya tuh tentang datang Roh Kudus. Tapi karena saat itu saya lagi saat teduh dengerin lagu ini, lagu lama nih, lagu klasik banget ya. Ya, cuman saya yakin Anda pasti hafal ya, Haleluya 12 kali ya ini. Ya kita nyanyi, boleh kita bangkit berdiri yuk, ya. Saya doa jemaat di Abel of KTC Kelapa Gading ini orang-orang bukan sekedar Kristen, tapi Kristen yang strong in the spirit. Bukan berarti nanti nggak ada peperangan, tetap ada peperangan, tapi Anda keluar sebagai pemenang karena roh Anda kuat saudara. Amin, amin saudara. Boleh bilang kiri kanannya strong in the spirit, boleh kasih tahu ya, strong in the spirit, strong in the spirit, strong in the spirit. Ya, if you strong in the spirit, you are strong. You are really, really strong. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Boleh kita katakan Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus
cinta saya. Haleluya. 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 Katakan yuk, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta. Amin, amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Saya cinta. Amin, amin Tuhan. Tuhan Yesus. Yes, ini komitmen kami Tuhan. Saya cinta. Amin Yesus. Tuhan Yesus. Saya cinta. Amin Tuhan. Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Dari saudara yang sedang merasa lemes, kurang gairah, ingat lagi, bangun dong manusia rohnya. Kekuatan itu harus dari dalam, bukan dimotivasi dari luar, tapi dari dalam. Roh kita itu suka firman Tuhan, makanya kita harus cinta firman Tuhan. Anda harus merasakan sesuatu pas Anda baca ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Worshiping God, Anda harus ingat, segala apa yang kita lakukan itu semua bentuk penyembahan kepada Tuhan. Liturgi penyembahan dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, saudara. Berdoa, menyembah, memuji, melakukan yang terbaik semua untuk Tuhan. Minta Tuhan kirim orang-orang yang tepat. Sebenarnya udah ada di sekeliling saudara. Cuman kita yang harus proaktif kejar mereka, saudara. Kita yang harus proaktif cari mereka, saudara. Kejar fellowship yang baik, saudara. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba berdoa buat segenap jemaat yang hadir di tempat ini dari Abba Love KTC Kelapa Gading, Tuhan. Biar setiap firman yang dibagikan ini menjadi rema, Tuhan. Sungguh-sungguh memerdekakan. Roh Kudus, bukan dengan kuat gagah kami jadi benar, kami jadi kuat. Tapi karena Roh-Mu yang ada dalam diri kami, yang kami kasih ruang Tuhan. Untuk memimpin kami, menegur, mengoreksi Tuhan. Biar damai kami lahir dari Tuhan. Sukacita kami lahir dari Tuhan. Kekuatan kami lahir dari Tuhan. Be strong in the spirit. Sehingga dimanapun kami ditempatkan, kami jadi berkat. Hidup kami berdampak karena roh kami kuat. Terima kasih Tuhan. Biar panggilan-Mu kepada kami jadi garam, terang, hidup berbuah itu nyata Tuhan. Di kehidupan yang cuma satu kali ini di bumi ini Tuhan. Biar kami bisa maksimal dipakai sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.